Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil hidayah wa hadana ila siratal sa'ad. Bi ittiba'i sunnati millati Ibrahim hanifan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Syahadatul kiram hadirin hadirat Raja salat subuh Masjid Pakung Jamek dan para pendengar radio di mana saja berada. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini banyak rekan saudara tetangga yang masih boleh tidur nyenyak dan mimpi. Kita berangkat ke masjid dalam rangka takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wujud syukur keberangkatan kita dari rumah ke masjid, iktikaf, berjamaah, berwirid dan majelis taklim semua akan mengangkat harkat derajat kita di mata Allah, sehingga hidup kita dimonitor dengan rahmat taufik dan hidayahnya. Optimis, mudah-mudahan akhir kita husnul khotimah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang kedua, saya mohon maaf. 2 Jumat berturut-turut saya tidak bisa masuk karena memang banyak tugas. Sekali lagi saya mohon maaf. Selanjutnya apa yang harus saya bahas? Masih juga ada orang yang bertanya, kalau Allah itu memiliki kasih sayang Rahman Rahim, tapi kenapa Allah kok menguji manusia? Bukankah banyak manusia itu yang terjatuh karena ujian? Itu satu. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya, keterangan 3 Jumat yang lampau belum terselesaikan. Mohon dengan hormat bagaimana bisa menciptakan cinta terhadap Allah. Ini pertanyaannya bagus. Yang pertama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khuf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamar. Allah itu selalu menguji manusia dengan rasa takut. Takut segala-galanya, takut mati, takut bangkrut, takut semuanya takut. Ya, itu diuji oleh Allah. Bahkan kita diperintahkan juga untuk takut, bukan sekedar diuji, tapi diminta. Tadi ayat yang dibaca oleh imam kita, tatajaffa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang-orang yang jiwanya dekat dengan Allah, kelompok-kelompok orang yang takwa, di saat terbangun malam langsung berdiri tegak, berangkat mengambil air wudhu terus sujud, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bermohon kepada Allah dengan penuh rasa takut. Jadi di satu sisi manusia diuji dengan ketakutan, di satu sisi suruh takut. Yang pertama, kita diuji, sudah saya katakan berkali-kali dalam bahasa singkat. Orang yang namanya ujian, di mana-mana ujian. Kalau kita sadari kalimat ujian, itu akan naik tingkat. Sekolah menghadapi semester ujian, itu akan naik ranking. Dari SD ujian, mau naik
jangan salahkan. Kalau ada orang mendapatkan ujian, ucapannya alhamdulillahirabbil alamin, husnudzon kepada Allah. Kenapa? Karena ini ujian sudah datang, berarti derajat saya sebentar lagi naik selagi saya bisa melakukan ujian ini dengan baik. Maka dilakukanlah ujian itu dengan ketabahan, dengan ketawakalan dan pendekatan dan seterusnya. Justru malah datangnya ujian itu punya keyakinan bahwa dia akan diberikan pertolongan Allah. Ini harus kita sadari itu. Banyak orang yang kena ujian itu down ya. Sukaranya kena sakit down. Ya. Saya waktu Palestina tahun 2000 pasang ring 2 jantung. Melihat kondisi jantung, dokter memprediksi, Pak Kiai mohon hati-hati, ada Pak Prof. Prediksi saya, Pak Kiai mohon maaf ya, sampai dengan usia 2008. Oh, tidak masalah. Bagi saya tidak masalah. Kenapa? Ada orang yang lebih cepat matinya daripada saya. Besok, besok lusa buahnya. Berarti kan dia lebih dulu daripada saya. Nah, kenapa saya susah? Nah, ufawwidu amri ilaika ya Rabb. Tapi saya optimis, saya husnudzon. Ini ujian bagi saya. Satu, saya harus tegak, mental kuat dan seterusnya. Saya sehat, saya panjang umur, saya tidak meninggal 2008. Sebab urusan meninggal Allah yang punya, bukan manusia. Sekarang 2014, mestinya 2008 mujrim sudah tidak ceramah di masjid, masuk di liang kubur. Ini 2014 sudah 6 tahun. Berapa saat lagi? Wallahu a'lam, Tuhan yang Maha Tahu. Yakin? Karena itu optimisme di dalam keyakinan itu sangat berpengaruh. Wallahu a'lam. Allah akan bersamaan dengan apa yang kamu yakini. Maka di saat datang ujian itu macam-macam. Ada ujian yang menyusahkan, ada ujian yang membahagiakan. Dikasih rezeki, derajat oleh Allah, diuji, kuat. Kalau nggak kuat, dong, hancur. Saya ini aktif ngaji jamaah Jumat, jamaah subuh di Masjid Abu Jamal. Begitu usahanya jadi, dari wong sugih, wis gak tahu jamaah, wis gak tahu ngaji. Enten apa? Hampir rata-rata semua orang, kalau sudah berubah kondisi sosial, ekonomi dan kebahagiaannya berubah segala. Biar jangan gantuin yang tonggo, ya Allah, akrab saya disogil untuk subuhnya. Enten hampir rata-rata. Maka Nabi Sulaiman mendapatkan derajat yang luar biasa. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada bifadli Rabbi. Yang luar biasa. Kenikmatan yang dikucurkan Allah kepada saya segini banyak untuk menguji saya. Kalau saya tidak mendapatkan naungan dan hidayah yang akan buat Allah, karena itu selamatkanlah saya, tuntunlah saya, berikan hidayah saya. Justru Nabi Sulaiman istighfar kepada Allah. Ada orang berjalan, kakinya terbentuk tadi, kukunya lepas, darahnya keluar, rasanya kan sakit. Begitu nyampe di rumah duduk, alhamdulillahirabbil alamin. Oh kesandung, kukunya coplok, orang setengah nanti alhamdulillah. Sampai berguru. Akhirnya lakinya dikasih, Mas, sampai terhatuk, lalu sakitnya kayak begini kok alhamdulillah. Kok tidak astagfirullah, innalillah, kok malah alhamdulillah. Saya bersyukur.
petunjuk 10. Jadi husnudonnya kepada Allah positif terus. Jadi segala sesuatu kalau kita optimiskan dengan hal yang positif, insya Allah akan jadi positif. Sebab Allah katakan, wallahu ma'ana, Nabi mengatakan, wallahu ma'ana, tetapi Allah akan bersama dengan apa yang kamu yakini. Maka kembali lagi, ujian itu justru kita sikapi dengan nilai positif, akan jadi positif. Jangan ditanggapi dengan nilai negatif, akan jadi negatif. Contoh kecil, ada orang sakit kena kanker ganas, dinyatakan oleh dokter kanker ganas. Dok, mental yang namanya kanker ganas wis terbayang kuburan. Kanker ganas, Pak. Ya. Tapi karena kita yakini dengan optimis, itu baru Warren. Jadi Warren, dokter mengatakan itu kanker ganas. Sekarang kita segera tidak kontrolkan, dikontrolkan sampai sejauh mana kanker ini berada. Begitu masuk di rumah sakit, dioperasi tempat yang sakit, diambil, terus dikembangkan di lab, sekian hari ketahuan, memang ganas. Sudah pasti ganas, oke. Sekarang gerakannya sampai kemana? Sudah masuk ke otak ini, ke tulang, kontrol seluruh. Ternyata tidak. Tapi di saat prosesnya kayak begini yang terkait harus punya rasa optimisme begini. Saya siap. Di kulit dalam setiap penyakit ada obatnya. Sebab dokternya mengatakan sudah tidak ada obat dari kanker ganas. Kita injeksi terus. Nah, Nabi mengatakan di kulit dalam setiap penyakit ada obat. Kalau dia bilang ada obat karena dia tidak tahu, kita cari sekitar dokter yang betul-betul ahli kanker di Indonesia. Siapa? Prof. Samuel. Di mana dia dikasih? Darmais, Jakarta. Marani. Berangkat ke sana. Setelah sampai di sana, lebih ngantrinya 8 bulan. Ya sudah mati. Akhirnya cari cara lain. Ini kan ujian semua. Nah, nanti 8 bulan kayak mati. Kanker jangan meninggal. Ya, gimana? Jangan usah kecil hati. Terobos terus gimana cara? Akhirnya bisa ketemu, bisa ngomong, justru diganggukan loh. Punya jalan. Ini kesemuanya karena dorongan nilai positif dalam banyak jalan. Tidak ada masalah. Jalan betul. Akhirnya ditangani, dikontrol tetapi tidak kena tulang darah. Oh, cuma sebatas gampang sudah. Kalau begitu kilo 8 kali sudah selesai, tidak ada apa-apa. Bersih, lakukan. Dan beraktivitas dengan positif, jangan negatif, jangan mentalnya terus positif. Sembuh. Jadi, wallahu ma'akimatun nanti Allah akan bersama dengan apa yang kamu yakini. Asal kita mendekat terus pada Allah dengan cara yang baik, Allah pasti akan berubah. Ini menanggapi tentang ujian. Yang kedua, orang-orang yang derajatnya tinggi, itu jalannya tidak lurus pada jalan yang semestinya, tapi juga cari jalan terobosan. Seperti gini, kita mau berangkat ke Rembang. Kalau berangkat ke Rembang dari sini Surabaya terus Babat, Lamongan Babat terus Kaduan, lewat Kenia, masuk sini, Bujon, Kertosono, Saladan, Kecamatan, belok kanan, tembus lagi, terus
terobos lebih dekat, jadi tidak usah muter. Nah, derajat di dalam ibadah ini pun juga ada terobosan. Kemarin kita bahas, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sedangkan di ayat tubu ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu orang mukmin supaya kamu mendapatkan pertolongan. Proses tobat dilakukan, tingkatan tobat bermacam-macam. Ada tobat karena dosa, ada tobat karena nifaq. Justru ada tobat karena derajat. Tobat karena salah lumrah wajib. Tobat karena khilaf Nabi Daud sampai dibelani nanti. Maka Nabi katakan itu bukan tobat itu. Tobatlah kamu seperti tobat Nabi Daud. Itu tobatnya tobat khilaf. Tobat karena derajat siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tobat setiap hari kakinya sama tobat. Dosa apa Nabi Muhammad? Maksud dijaga malaikat. Tobat beliau karena kenikmatan dipujuk dan derajat diangkat setinggi mungkin, tapi Nabi Muhammad merasa tidak bisa memberikan budi baik dengan Allah. Bertobat kali satu. Begitu sulitnya, ada terobosan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, berikan keterangan kepada mereka Muhammad, kalau kalian seluruhnya itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Juga cintai aku. Kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah kamu dicintai oleh Allah, untungnya wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa bakal diampuni dening Gusti. Hilang Pak, dengan modal cinta. Dengan modal cinta dosa nilai positif ngangkat. Di sini kedekatan kita kepada Allah akan wujud. Sedangkan manusia itu kan dua yang dipermasalahkan. Satu memperbanyak amal kebajikan, yang satu menghapus kekhilafan alias dosa. Ini yang berat. Ini balapan terus kita setiap hari. Yang lakukan ibadah yang dosa, kita terus bareng. Besok ditimpa. Wa amma man taqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah, sing positifnya di bobotnya bagus surga, negatifnya banyak neraka. Berapa? Dengan modal kita cinta dengan Allah, semuanya hapus. Dan kecintaan itu bukan di otak tapi di hati, betul-betul diwujudkan cinta kepada Allah. Tuhan tahu. Maka nilai manusia ibadah masing-masing di masjid ini tadi berapa sok? Subuh. Masing-masing manusia berbeda. Rokok kita sujudnya berbeda, tapi nilainya beda. Ada beribadah memang betul-betul cinta dengan Allah, ada beribadah sekedar melepas tugas dan kewajiban. Itu yang ada. Orang sing ibadah maca Fatihah pikiran dan pasar. Macam-macam. Nah, hati ini. Jadi contohnya kayak gini. Ada seorang ibu punya anak perempuan 3. Di hari Minggu, anak 3 ini membantu orang tuanya. Yang satu itu membantu dengan tulus sekali. Ibu terasa kalau anak ini membantunya lillahi ta'ala tulus. Sing nomor loro bantune bukan-bukan. Enak tak bantu, maupun dua anak tidak bantu. Bantu ini tidak tulus. Yang nomor 3, bantunya terpaksa. Pekerjaannya sama, sama-sama ngepelnya 3 anak. Pekerjaannya sama, tapi ibu terasa 3 anak ini siapa yang dosa? Itu terasa. Apalagi Allah. Nah sekarang untuk menciptakan cinta kita kepada Allah itu sudah butuh waktu, butuh latihan. Makanya ada peribahasa witing tresno jalan saka membiasakan unito ini harus dilatih pada kita. Kita sudah berterima kasih kepada Allah. Ampun
Penjenengan enak-enak ngaji telepon muni kring. Begitu bunyi kring diangkat, nggak tahunya ada tetangga yang akan pindah ke Kalimantan. Mobil yang Pajero tidak dibawa ke Kalimantan, dikasihkan datang penjenengan, diberikan cuma-cuma. Mobil Pajero isi akan crash, sekitar 10 bulan, regane 500 juta. Tiket, kira-kira penjenengan tetap ngaji apa metu cukup motor? Ngaji atau juga motor? Jawab kok. Nek aku metu cukup motor. Iya, ya tahu. Ngaji nama juga motor. Enggak iba, sing ibu-ibu yang juga motor. Begitu ibu ketemu yang ngasih, kira-kira ya tangan dicekel cek di lambung, nggih. Wis rasane terima kasih patut terus disebar wong nggih. Nggih. Itu baru dikasih motor. Berapa nilainya? 500 juta. Lah penjenengan diperparingi jasad dengan sempurna seperti ini, berapa nilainya? Bisa ini atau kakek motor Pajero, tapi melipatmu tak cungkil situ. Dan apa kira-kira? Siapa yang daftar? Ayo, Pajero itu motor cukil, turun. Nah, kalau begitu nilainya kan luar biasa. Ini kalau tidak disesat, makanya Allah kata, wa yatafakkaru ma fi khalqis samawati. Pikir Gusti Allah dari langit bumi sak menungsone sak wujude iki. Pikir. Wis dipikir. Kadang-kadang dikeki tonggo jajan wakil mulu nek matur nuwun dulu. Nang pengeran kok blas. Ini kalau tidak dilatih kesadaran ini Pak, nggak muncul. Nggak akan punya perasaan kita cinta dengan Allah. Kalau sudah dirasakan, diangan-angan, disadari Pak, di mana kita tempat menetes air mata, ya Allah, nancuri doa kaya Allah, ya sirrana umur dunia wa dinana ukhra ya Allah. Berdoa itu nangis Pak, karena dijiwai beruntung. Segalanya sudah kau berikan ke Allah, sekarang kau butuh itu kecil. Apa sih butuh menurut bodoh, iya sih butuh bodoh. Saya lihat, orang lihat, lama itu tidak triliun. Dengan begitu yakin, yakin berarti Allah bisa, segalanya bisa optimis, wujud lah, wujud. Ngamur itu wujud. Kalau sudah kita terbiasa batin kita wujudkan cinta. Sehingga setiap saat apapun kita akan bisa lepas dengan Allah. Sekarang sing-singan, anak muda sing-singan, apel, wis bengi mulai, dorong teman, pingin balik mana, cinta. Penjenengan Gusti Allah semua, belas, jejak ngaji Tuhan. Ya, plus. Nah orang-orang yang sudah cinta dengan Allah itu tidak ada waktu sedetik pun tidak teringat Allah. Maka aku juga memberikan jalan. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila. Orang-orang yang selalu berpikir tak peduli dia orang di jalan, butuh bagi berbaring, apapun kondisi kita selalu ingat dengan Allah. Sudah bisa kita jadikan seperti itu. Jak wiritan suwi sahabatan, jak ngaji tetap ilat jamis tolak. Ya Allah, padahal kita itu nak cekap dengan Allah Pak.
sembarangan ini bebas. Kalau anak cilik didampingi wong tuane mlebunan Indomaret masuk di pom di matos wis nakon butuh apa mudingo tak tukono rasane opo iki batal duwe cakudi seneng anake seneng lah pangeran yang ngono wis kowe iki nambi butuh apa jangan kok aku KEI lho ra wis ana nek KEI jarak kan doang nyedek wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib nek wong minta aku ora aku cedek nek suwi cedek iki nyedek kok aja cedek lah ini cara nyedek zikir itu macam-macam bisa wiridan, bisa dzikir, bisa baca ayat Al-Quran, bisa iktikaf di masjid, bisa sholat mutlak dan seterusnya. Itu pendekatan sudah kita lakukan. Wong-wong itu ada jiwa cedek memang liwat masjid liwat mandek minggu sembahyang tahiyat masjid iktikaf sejenak ini dan menentukan jalan. Saya pernah tersentuh hati saya waktu saya hidup di kota Gentong. Rumah saya di Jalan Raya Nomor 53 semuanya Cina sing Jawa lupa depan saya Masjid Jamek untuk akan sebelah kanan sebelah kiri dan ada mobil mewah mandek kebetulan saya akan sembahyang duha masjid. Begitu dia masuk masjid dengan perempuan ini ambil wudhu sembahyang duha. Nah saya di sebelahnya saya tanya bagi sholat duha bagi sembahyang duha mosok pengen pun muni menjenengan ngaji sembahyang duha begitu kena aku ngaji sebenarnya dia sembahyang ngaji begitu umur jamaah jamaah saya sedang duha saya lakukan 12 rakaat takut dia melanjutkan terus melanjutkan kelonteng terus kelontangan menjadikan terus Pak nyuruh Pak urip di Gusti sing kulo anane saged mlaku sing aku kulo saged delok sing delok kulo saged tumbas nopo-nopo duit sami nek betul kulo cedek ya niki ditarik sedulur kulo terus waktu dia ceritakan saya nangis ya aku disebut kos disebut dia disebut ustaz di hati itu berjuang. Kalau sudah begitu kita tumbuhkan terus cinta di mana tempat orang uang karena uang di tempat rame mau sunyi mau malam mau gelap mau terang apa ada masalah terus wajah tafakkur nafsu bisa kalau sudah begitu Allah menghapuskan dosa kita akan kita diangkat oleh Allah ke atas terjadilah kedekatan. Kalau sudah dekat uji udah watak dai. Kalau kamu sudah dekat dan kamu kabulkan apa yang kamu mau ujung doa kerentak hati angan-angan lamun diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Just kronologis jos wis sami niai wis jos iki ya untuk timbang kejadian ekstra jos kerating ini ya mudah-mudahan sekilas pengajian sesaat pagi hari ini di Masjid Al-Jalan Malam ada manfaat dan mudah-mudahan Al-Fatihah mohon billahi minasyaitonir rajim Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.
إنك على كل شيء استجب دعاء وتقبل حاجتنا وحاجة جماعتنا هذه كلها وذريتنا أوصل يا الله يا الله السلام إنك على كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد